Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan rahmat-Nya lah sehingga pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan proses pembelajaran. Mudah-mudahan adik-adik sekalian masih tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran meskipun cuma di rumah saja. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang berpendidikan seperti saat sekarang ini. Jadi adik-adik sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi global COVID-19, yang mana hingga pada hari ini telah menjangkiti lebih dari 50 juta manusia dari seluruh dunia dan telah menewaskan lebih dari 1 juta jiwa manusia dari seluruh dunia. Berkaitan dengan hal ini, maka yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai kiat-kiat menyikapi virus corona dalam agama Islam. Jadi, kiat-kiat yang pertama adalah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perlu kita ketahui bahwa virus corona ini adalah makhluk ciptaan Allah sebagaimana makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Dia tidak dapat hidup, dia tidak dapat bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fallahu khairun hafizu wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dialah Tuhan yang Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa yang bersumber dari Al-Qur'an seperti surah An-Nas, surah Al-Falaq, ayat kursi dan ayat-ayat lainnya, ataupun bisa juga doa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada pagi hari dan petang. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kata Nabi, barang siapa yang mengamalkan doa ini di pagi hari dan petang, masing-masing dibaca 3 kali, niscaya dia akan dihindarkan dari segala mara bahaya yang ada di langit dan di muka bumi. Kemudian kiat-kiat yang kedua adalah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang manusia juga harus melakukan usaha-usaha agar virus ini tidak semakin menyebar luas kepada orang-orang di sekitar kita ataupun kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini dapat kita lakukan dalam bentuk atau skala individu maupun dalam skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu yaitu dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan rutin menjaga kesehatan atau senantiasa menjaga kesehatan. Kemudian
Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah yaitu melakukan pencegahan agar virus ini semakin tidak menyebar luas, seperti melakukan isolasi kepada orang yang terjangkit virus ini maupun kepada orang yang dicurigai terjangkit virus ini, agar virus ini tidak semakin menyebar luas. Dan ikhtiar ini hendaknya dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apabila kalian mendengar tentang suatu penyakit di suatu tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan apabila kalian berada di dalamnya, janganlah kalian keluar daripada tempat itu sebagai bentuk lari daripadanya. Selanjutnya, kiat-kiat yang ketiga, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita melakukan serangkaian ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup dan mati kita berada pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang, meskipun virus corona ataupun yang lebih berbahaya daripada itu menjangkitinya. Namun bila memang ajalnya telah tiba, jangankan virus corona, digigit semut pun seseorang bisa meninggal dunia. Karena kenapa? Karena memang ajalnya telah tiba. Kemudian kiat-kiat yang keempat atau yang terakhir yaitu yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita atau keluarga kita ataupun kerabat kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkena virus ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baik penyembuh, karena Dialah Tuhan yang Maha menyembuhkan. Dan kita juga harus yakin bahwa tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ada juga obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penyakit, maka Ia juga menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Baik adik-adik sekalian, demikianlah beberapa kiat-kiat dalam menyikapi virus corona dalam agama Islam. Dan terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita ataupun orang yang kita sayangi agar terhindar dari virus ini. Sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.